Halo anak-anak, jumpa lagi. Dalam video kali ini kita akan belajar bersama tentang wawancara. Nah, dari kalian mungkin sudah tahu ya apa itu wawancara. Wawancara itu pasti melibatkan dua orang, yaitu narasumber dan yang satu lagi adalah seorang yang bertanya kepada narasumber tersebut tentunya. Oke, pada kesempatan kali ini nantinya kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan apa itu tentang wawancara. Kemudian kalian diminta untuk mempraktekkan wawancara itu sendiri kepada entah keluarga, entah teman atau kerabat. Namun sebelum itu, pastikan siapkan diri kalian, kita akan belajar bersama ya. Baik, kita akan mulai. Baik, mari kita mulai. Yang pertama adalah wawancara menggunakan kosakata yang tepat. Untuk apa kosakata yang tepat itu? Yang pertama adalah untuk mencari informasi kepada narasumber. Narasumber itu siapa? Narasumber itu adalah orang yang akan kita wawancarai nantinya. Nah, ketika kita akan mewawancarai si narasumber ini, kita harus menyiapkan banyak pertanyaan. Di dalam pertanyaan itu kita harus menyiapkan pertanyaan dengan kata-kata atau kosakata yang baik dan benar atau tepat. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan informasi yang baik kepada narasumber tersebut. Nah, ketika kita sudah memiliki banyak sumber, kita bisa bertanya dengan cara tulisan maupun lisan atau secara langsung. Namun ketika kita wawancara menggunakan secara tulisan, kita harus membuat dulu sebuah pertanyaan kepada si narasumber untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak. Itu yang pertama. Kemudian contohnya adalah pada bacaan berikut. Mari kita baca bersama ya, siapkan buku kalian, ini dia. Saat Jonas bertumbuh. Nah, ini tentang pertumbuhan ya. Pertumbuhan Jonas dari waktu ke waktu. Saat ini Jonas sudah kelas 3 SD. Tinggi badan Jonas sekarang 120 cm dan berat badannya 30 kg. Pada saat lahir, berat badan Jonas 3 kg dan tingginya 40 cm. Tinggi dan berat badan Jonas terus bertambah. Itu menandakan Jonas tumbuh dengan baik. Jonas mulai merangkak saat berusia 10 bulan. Pada saat berusia 12 bulan, Jonas mulai belajar berjalan. Jonas tidak langsung dapat berjalan dengan lancar. Jonas berjalan tertatih-tatih sambil berusaha menyeimbangkan tubuhnya. Ibu selalu mengawasi Jonas saat belajar berjalan. Jonas dapat berjalan dengan lancar pada usia 14 bulan. Di bawah ini kalian bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan. Berapa tinggi dan berat badan Jonas saat lahir? Berapa tinggi dan berat badan Jonas sekarang? Adakah perbedaan tinggi dan berat badan Jonas sekarang dan saat lahir? Ceritakan pertumbuhan dan perkembangan Jonas dari bayi hingga sekarang. Nah, ketika sudah melihat dalam teks dan pembaca, pasti kalian tahu dan pasti kalian sudah mulai berpikir, mulai bertanya-tanya, wawancara seperti apa sih secara lisan dan tertulis itu? Kalian bisa simak pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian baca pada bacaan di bawah tadi. Seperti itu. Menarik bukan? Mari kita lanjutkan tentang wawancara berikutnya. Baik, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah menulis cerita berdasarkan hasil wawancara dengan kosakata yang tepat. Kita menuliskan hasil dan menceritakan kembali dari hasil pertanyaan yang kita tanyakan kepada narasumber tadi. Akhirnya kita mendapatkan sebuah hasil jawaban dari narasumber. Ketika kita sudah mendapatkan hasil jawaban dari narasumber, kita dapat menceritakan hasil tersebut dengan kosakata yang tepat, baik menggunakan cara lisan secara langsung atau menggunakan tulisan, yaitu dengan cara menuliskan kembali hasil dari wawancara tersebut. Nah, di dalam
buku pena kalian bisa melihat bahwa di situ terdapat gambar. Kalian bisa simak berikut ini. Ya. Perhatikan gambar berikut. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Nah, pada bagian 1 kalian bisa menceritakan, ya. Di situ ada seorang bayi yang digendong oleh ibunya yang baru lahir. Kemudian dalam pertumbuhan dia mulai merangkak. Kemudian dia sudah sedikit bertumbuh dan mulai bisa berjalan. Kemudian dia sudah sampai bersekolah. Nah, kalian bisa menuliskan sebuah cerita tentang pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan urutan gambar tersebut dengan bahasamu sendiri. Berlatih di rumah ya. Kemudian kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di bawah itu sebagai latihan kalian. Baik, seperti itu. Nah, pada materi berikutnya adalah menuliskan informasi dari teks dengan kosakata yang tepat. Kita menuliskan informasi dari kosakata yang tepat. Setiap teks memiliki informasi, ya. Kalian bisa baca di buku kalian. Informasi tersebut dapat menambah pengetahuanmu. Kamu dapat menuliskan kembali informasi dalam teks agar lebih mudah diingat. Saat menulis informasi, gunakan kosakata yang sudah kamu ketahui. Nah, dalam bagian ini atau materi ini, nantinya kalian diharapkan bisa membuat sebuah pertanyaan dalam sebuah teks. Jadi nanti ketika ada teks bacaan, kalian diminta untuk membuat sebuah pertanyaan yang hubungannya dengan teks tersebut. Baik, contohnya di bawah ini, kalian bisa baca lagi ya. Manusia mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Ada banyak faktor yang memengaruhi pertumbuhan tersebut. Salah satu faktornya adalah makanan yang dikonsumsi. Anak yang sedang dalam tahap pertumbuhan sebaiknya mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya sayur, buah, daging, ikan, dan kacang-kacangan. Makanan sehat dapat membuat tubuh tumbuh dengan maksimal. Jadi kita sebaiknya mengkonsumsi makanan sehat setiap hari. Nah, dari bacaan tersebut akhirnya kita bisa membuat nih sebuah pertanyaan-pertanyaan yang hubungannya dengan teks bacaan tersebut. Nah, kalian bisa lihat di bawahnya. Yang pertama, kita bisa membuat pertanyaan dengan seperti ini. Apa saja makanan yang baik untuk pertumbuhan? Lalu yang kedua, mengapa makanan yang tidak sehat dapat menghambat pertumbuhan? Ayo jelaskan dengan jawabanmu. Lalu yang ketiga, perhatikan gambar-gambar berikut. Kalian diminta untuk membuat menu makanan pagi, siang, dan malam yang bergizi dengan memilih gambar makanan dan minuman di atas. Jadi makanan-makanan apa kalian bisa memilihnya dengan cara melingkari ya. Baik, sampai di sini bagaimana? Teknik wawancara itu mudah bukan? Kalau kita bisa mengulang, yang pertama tadi adalah kita harus menyiapkan sebuah pertanyaan, lalu mewawancarai narasumber, kemudian menuliskan hasil dari wawancara tersebut. Begitu dengan mudah. Baik, kita akan melanjutkannya di sesi berikutnya. Oke, pertanyaannya sekarang dalam sesi ini adalah bagaimana kita bisa membuat banyak kosakata yang banyak ya, atau kita bisa memperbarui kosakata kita. Caranya mudah. Yang pertama adalah kita perbanyak dulu dengan cara membaca teks. Ya, kita banyak-banyak dulu membaca teks sehingga kita dari dalam bacaan teks yang tidak kita mengerti itu, kita menggarisbawahi, memberikan warna seperti pelajaran minggu lalu. Kemudian kita membuat sebuah kalimat. Dari situlah hal-hal seperti itu kita nanti dapat membuat sebuah kosakata baru sehingga membentuk kalimat yang nanti bisa kita gunakan dalam sebuah wawancara. Mudah bukan? Baik, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Baik anak-anak, dalam video kali ini kita juga akan belajar selain wawancara kita harus bisa menceritakan sebuah gambar seri. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Baik,
kalian bisa melihat pada gambar yang tertera pada video kali ini, ya. Gambar tersebut adalah sebuah gambar-gambar dalam bentuk rangkaian. Nah, kosakata yang sudah kamu ketahui artinya dapat digunakan untuk menjelaskan gambar seri. Langkahnya seperti apa? Yang pertama, amati dulu gambar yang akan kalian teliti tersebut semuanya, dari 1, 2, 3, dan gambar sampai terakhir. Lalu yang kedua, perhatikan susunan gambar berdasarkan peristiwa yang terjadi. Nah, misalkan tidak mungkin kan kalau misalkan seorang yang baru lahir langsung bisa berjalan, pasti tidak mungkin. Nah, kebetulan di dalam sini terdapat sebuah rangkaian-rangkaian gambar yang masih dalam keadaan belum terdapat cerita. Nah, kamu harus menemukan kosakata yang tepat untuk bercerita, kemudian menceritakan gambar seri menggunakan kosakata yang tepat atau bahasa yang tepat. Buatlah kalimat yang berisi penjelasan tentang setiap gambar. Jadi dalam setiap gambar tersebut kalian bisa membuat sebuah kalimat. Lalu gambar kedua kalian buat kalimat juga, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima, dan gambar keenam kalian buat. Setiap gambar itu harus diceritakan dengan menggunakan sebuah kalimat dan kosakata yang tepat. Sehingga dalam rangkaian gambar tersebut keseluruhan dari 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5 sampai dengan gambar 6 ini membentuk sebuah cerita yang berurutan. Baik, bisa dipahami ya. Sampai di sini kalian bisa membuat nanti dalam sebuah buku PS kalian. Kalian bisa berlatih dan harus kalian kerjakan. Baik, apakah sampai di sini mengerti? Mudah bukan? Baik, kita akan melanjutkannya setelah ini. Baik, kalian bisa mengamati gambar berikut seperti pada layar. Kalian bisa mengamati hal berikut. Dapatkah kamu menyebutkan kegiatan apa saja yang dilakukan Nina sebelum tidur? Ayo menulis informasi sesuai urutan gambar tersebut. Gambar 1, yang pertama Nina mencuci tangan dan kaki. Gambar 2, Nina, ayo kita pelajari itu dan amati sedang melakukan kegiatan apa pada gambar 2. Menggosok gigi. Yang ketiga adalah Nina sedang berdoa sebelum tidur. Kemudian yang keempat adalah Nina sedang tidur. Baik, itu adalah gambar cara merangkai gambar kalimat sederhana dengan cara seperti itu ya. Setelah menuliskan keterangan pada gambar, jadi kalian bisa membuat sebuah kalimat yang urut. Jadi tidak perlu dengan menuliskan gambar 1, kemudian kalimat, gambar 2, kemudian namun langsung saja pada sebuah kalimat tersebut. Baik, cukup sampai di sini. Nanti materi akan kita bagikan ya. Sampai di sini dulu dalam video kali ini, semoga bermanfaat, Tuhan memberkati dan tetap bersemangat.